Tunawisma bagi Anda karena sebenarnya tunawisma ini telah menjadi masalah sosial sehingga diadakan percobaan bagaimana kehidupan seorang tunawisma dengan cara memanggil seorang tunawisma sebagai guru dan mengajarkan kita bagaimana cara mereka menghangatkan diri saat tidur di pinggir jalanan atau bagaimana mereka bisa mendapatkan nasi bungkus gratis. Semoga dengan cara ini kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya para tunawisma butuhkan. Kesan yang paling miris bagi para tunawisma itu adalah pada saat musim dingin mereka hanya bisa tidur di pinggir jalan karena tidak punya tempat tinggal untuk berteduh. Namun di Kaohsiung malah menyelenggarakan percobaan bagaimana menjadi seorang tunawisma. Dan percobaan ini diikuti oleh para mahasiswa dengan cara menggunakan sepeda dalam sehari mereka bisa mendapatkan 3 ilmu keterampilan sekaligus. Yaitu pertama, bagaimana cara agar bisa mendapatkan makanan yang gratis. Kalau mau mendapatkan makanan yang gratis, para tunawisma harus ingat tempat dan waktu yang tepat untuk mengantri. Kalau saja waktu dan lokasinya tepat, maka bisa mendapatkan makanan yang gratis. Kedua, bagaimana cara menjual majalah di pinggir jalanan. Dan selanjutnya ketiga, itu yang paling penting, yaitu bagaimana cara para tunawisma agar bisa tidur di pinggir jalan dengan nyaman dan aman. Ini adalah bahasan yang paling pokok yang akan diajarkan oleh seorang guru seorang tunawisma. Para tunawisma dari kecil telah terbiasa makan dan mengenakan pakaian bekas. Awal-awalnya kehidupan ini pasti sangat sekali sulit, bahkan mental mereka telah diasah dari kecil. Menurut data penelitian menyatakan, ada golongan para tunawisma muda yang sedang tren di Taiwan sehingga menjadikan kekhawatiran sosial berharap dengan diselenggarakannya acara ini para masyarakat bisa mengerti akan kehidupan mereka. Sehingga masalah para tunawisma ini bisa benar-benar teratasi. Reporter dari Kaohsiung melaporkan. Dalam baru-baru ini, harga buah pisang dalam per 600 gramnya seharga 40 NT. Walaupun harga ini bisa dibilang harga yang cukup mahal, namun masih banyak orang yang suka mengkonsumsinya. Namun tahukah Anda, perbedaan pada warna kulit pisang itu memiliki manfaat yang berbeda pula. Perbanyaklah mengkonsumsi buah-buahan, itu baik bagi kesehatan kita. Seorang pedagang buah-buahan menyatakan, 生的不能吃啊，生的硬吃的嘴巴会涩涩啊。像我们乡下太多了，然后煮给猪吃。 buah pisang yang belum matang dan kulitnya berwarna hijau itu banyak orang yang tidak suka mengkonsumsinya. Namun, 还没有那么熟的话，它是抗性淀粉比较多的，那所以说它是在延缓我们这个血糖的上升啊，它是一个还蛮好的一个食物的一个选择。 buah pisang yang warna kulitnya setengah hijau dan setengahnya lagi kuning jika dikonsumsi bisa membantu mengendalikan berat tubuh. Dan kalau buah pisang yang warna kulitnya kuning itu kaya akan vitamin B6 dan B12, sehingga bisa membantu proses metabolisme protein. Sehingga disarankan jika ingin punya kulit wajah yang cantik dan halus, perbanyaklah mengonsumsi buah pisang yang warna kulitnya kuning. Dan buah pisang yang terlalu matang, walaupun warna kulitnya ada bintik-bintik hitam, namun kandungan gula dalam pisang yang terlalu matang ini lebih tinggi, sehingga bisa dijadikan sebagai hidangan penutup. Dan kita juga harus lebih berhati-hati karena kandungan kalium dalam buah pisang itu sendiri lebih banyak, sehingga disarankan bagi orang yang punya penyakit darah tinggi lebih baik jangan terlalu banyak mengonsumsi buah pisang. Reporter Loli Yun dari Taipei melaporkan. Taipei terdapat 30.000 unit rumah yang terpasang pipa timbal. Departemen PAM Taipei pun menyatakan bahwa sedang mempertimbangkan keringanan biaya air bagi rumah-rumah yang masih terpasang pipa timbal. Dan pada minggu ini akan dirundingkan dengan Kepala Wali Kota Taipei Ke Wen-je. Dan di luar Taipei pun juga masih ada 6.000 unit rumah yang masih terpasang pipa timbal. Di seluruh Taiwan terhitung ada 36.000 unit pipa saluran air masih terpasang pipa timbal. Yang terdiri dari wilayah Taipei terdapat 30.000 unit. Di bawah tekanan dari para anggota parlemen, Departemen PAM Taipei menyatakan kesediaannya untuk meringankan beban biaya air bagi yang masih terpasang pipa timbal. Itu karena ada himbauan dari pemerintah kota Taipei bahwa bagi yang masih terpasang pipa timbal, pada saat mau menggunakan air lebih baik buka dulu keran air dan biarkan air mengalir sampai 5 menit baru kemudian boleh digunakan. Namun cara seperti itu bukan saja boros air juga boros pengeluaran biaya air, sehingga Departemen PAM Taipei bersedia mau meringankan beban biaya pembayaran air. Namun para warga belum tentu bisa menerimanya karena warga beranggapan dengan meringankan beban biaya air itu hanya sekedar ganti rugi saja, padahal masalah yang sebenarnya belum bisa dituntaskan. Apalagi sebelumnya Ke Wen-je pernah menyatakan mau menaikkan biaya air dan ada cara untuk segera mengganti pipa timbal. Dengan menaikkan biaya air, namun para warga selama ini telah meminum air timbal. Kebijakan Ke Wen-je ini sangat sekali keterlaluan. Dan setelah melakukan pelacakan tentang pipa timbal, ternyata di seluruh Taiwan terdapat 90% yang memasang saluran keran air yang terbuat dari tembaga dan mengandung timbal beberapa kali lipat lebih tinggi dari negara Eropa dan Amerika. Dan direncanakan mulai pada bulan November mendatang akan melakukan pemeriksaan pada setiap produk saluran air berharap bisa memberikan keamanan minum air kepada warga. Reporter Chu Pei dari Taipei melaporkan. Terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.